Memperingati 17 tahun kematian Munir, puluhan mahasiswa di Kota Malang memperingatinya dengan menggelar aksi demonstrasi. Dalam aksi tersebut, massa mendesak Presiden Joko Widodo untuk menempati janjinya dengan mengusut tuntas kasus Munir dan segera menangkap dalang pelaku pembunuhan Munir. Aksi yang dilakukan oleh puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Brawijaya Malang berlangsung di Jalan Veteran Kota Malang. Dalam aksi yang bertajuk merawat ingatan dan menagih janji Jokowi dalam mengungkap dan menuntaskan kasus Munir ini, mahasiswa menyoroti kegagalan pemerintah dalam menangani kasus pembunuhan Munir. Karena hingga 17 tahun berselang kasus tak kunjung selesai dan belum mengungkap dalang di balik pembunuhan aktivis HAM Munir. Dalam aksi ini, mahasiswa memakai topeng wajah Munir sembari membentangkan poster dan berorasi. Dalam aksi ini, mahasiswa memakai topeng wajah Munir sembari membentangkan poster dan berorasi. Dalam orasinya, mahasiswa menyesalkan kelalaian pemerintah karena tim pencari fakta atau TPF yang dibentuk untuk menemukan dalang pembunuhan Munir tidak menghasilkan apapun. Karena itu, mahasiswa menyebut pemerintahan Jokowi gagal dalam menyelesaikan kasus pelanggaran HAM. Mahasiswa juga berjanji akan terus mengingatkan Presiden Joko Widodo agar segera sadar untuk menyelesaikan kasus pembunuhan Munir maupun kasus pelanggaran HAM lainnya yang hingga kini belum diselesaikan. Selain itu, mahasiswa juga mendesak Presiden melalui Komnas HAM RI sebagai lembaga negara segera menetapkan kasus pembunuhan Munir sebagai pelanggaran HAM berat. Kami hari ini mengenang dan sekaligus melakukan refleksi terhadap Munir karena hari ini kami menganggap bahwasanya negara hari ini gagal dalam menuntaskan kasus Munir Setolip. Hari ini sudah 17 tahun yang lalu Cak Munir dibunuh di udara, tapi sampai hari ini sudah 17 tahun berlalu tidak ada penuntaskan ataupun negara mampu menyelesaikan kasus Munir Setolip. Apalagi membuat kita sedih hari ini, pada tahun 2016 dengan entengnya, dengan mudahnya Jokowi itu mengumumkan bahwasanya dokumen kasus Munir Setolip itu hilang begitu saja. Artinya hari ini negara sudah lalai, artinya negara yang sudah abai, artinya negara yang tidak peduli dengan penegakan hak asasi manusia. Simon Alfredo melaporkan. Wali Kota Batu Dewanti Rumpoko meminta guru sudah 100% tervaksin sebelum PTM digelar karena pihaknya tidak mau mempertaruhkan nyawa anak didik dan guru ketika pembelajaran tatap muka berlangsung, meskipun vaksinasi bukan syarat untuk PTM bagi anak didik yang masih di bawah umur. Wali Kota Batu Dewanti Rumpoko saat melakukan sidak ke sejumlah sekolah yang mulai menggelar pembelajaran tatap muka atau PTM terbatas tingkat SMP MTS, menjelaskan berdasarkan surat keputusan bersama atau SKB 4 Menteri tentang pembelajaran di tengah pandemi COVID-19. Vaksinasi terhadap murid tak menjadi syarat bagi sekolah untuk menggelar pembelajaran tatap muka atau PTM terbatas. Seluruh sekolah yang berada di daerah menerapkan PPKM level 1-3 bisa mengadakan PTM terbatas. Syarat vaksin hanya diberlakukan untuk guru dan tenaga pendidik bagi sekolah yang berada di daerah PPKM level 1-3 untuk menggelar PTM terbatas. Dewanti menegaskan pemerintah Kota Batu tidak mau mempertaruhkan nyawa anak didik dan guru. Atas dasar itulah, sesuai dengan aturan yang ada, meski vaksinasi siswa tak menjadi syarat namun jika terjadi kasus, maka penutupan sekolah harus dilakukan untuk memutus rantai penularan COVID-19. Ia menambahkan untuk saat ini PTM terbatas di Kota Batu hanya untuk tingkat SMP MTS dan juga SMA SMK. Sedangkan untuk jenjang SD akan dilakukan jika PTM tingkat SMP dan SMA dirasa berhasil. Kalau di dalam SKB 3 Menteri ya Bu, tidak mensyaratkan itu. SKB 4 Menteri itu tidak mensyaratkan. Tetapi kami mensyaratkan guru semua sudah harus divaksin. Alhamdulillah di Kota Batu sudah hampir 100% guru yang divaksin. Hanya memang murid-muridnya menunggu giliran. Nah, ketika dia sehat, kemudian tidak ada hal-hal yang dikeluhkan, boleh melakukan, terutama ketika orang tua menyetujui dan juga orang tua sudah divaksin. Demikian ya. Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan Kota Batu Eni Rahyuningsi mengatakan vaksinasi memang tidak menjadi syarat untuk sekolah bisa menggelar PTM, karena belum meratanya pemberian vaksin, terutama untuk pelajar di Kota Batu. Terlebih, jatah vaksin dari pusat yang juga terbatas.
Vaksin kami sudah koordinasi dengan Dinas Kesehatan. Memang kita ini nunggu antrian drop-dropan. Jadi yang diutamakan dulu adalah tingkat SMA SMK. Ini diselesaikan dulu. Setelah itu baru untuk anak-anak yang tingkat SMP yang usia 12, 13, 14 ya. SMP kan usia ya, itu. Tapi memang sudah ada yang divaksin Bu ya, anak-anak? Kalau SMP belum ada yang termasuk sudah. SD berarti Bu ya? SD kalau SD nggak bisa lah, di bawah 12 tahun kan nggak boleh. Ya, yang boleh di atas 12 tahun. Pembelajaran tatap muka ini sifatnya dapat. Artinya pihak satuan pendidikan, pengelola itu harus tetap membuka layanan untuk PJJ. Harus tetap. Jadi tidak boleh, kalau orang tuanya memang tidak mengizinkan, tidak boleh dipaksakan. Yanto Yanjung melaporkan. Mendukung program pemerintah dalam percepatan vaksinasi terhadap pesantren dan rumah ibadah, Polresta Malang Kota bersama staf khusus Presiden menggelar vaksinasi bagi ratusan santri dari sejumlah pondok pesantren di Kota Malang. Vaksinasi bagi pondok pesantren dan rumah ibadah yang digelar oleh Polresta Malang Kota bersama staf khusus Presiden berlangsung di salah satu pondok pesantren di Jalan Gasek, Kota Malang. Ratusan santri dari sejumlah pondok pesantren di Kota Malang menerima vaksinasi untuk dosis pertama. Sebelum disuntik vaksin, terlebih dahulu dilakukan screening kesehatan, meliputi pemeriksaan suhu tubuh, tensi darah, dan updating data. Santri yang dinyatakan sehat dan lolos screening langsung disuntik vaksin jenis Sinovac. Kapolresta Malang Kota AKBP Budi Hermanto mengatakan bahwa vaksinasi bagi ratusan santri ini merupakan bentuk dukungan terhadap program pemerintah dalam percepatan vaksinasi bagi pondok pesantren dan rumah ibadah, di mana Polresta Malang Kota bekerjasama dengan berbagai pihak menyediakan 1.000 dosis vaksin yang disuntikan bagi santri dan pengurus tempat ibadah. Memang kita sepakat untuk menggelontorkan satu vaksin di pondok-pondok pesantren. Yang kedua di tempat ibadah, kami sudah hari ini juga nanti dengan Gus Is sudah merapatkan dengan Satintelkam, itu kami menyiapkan ada 1.000 dosis vaksin untuk ditargetkan di tempat ibadah, itu gelombang pertama. Mungkin nanti akan dilaksanakan di sekitar Masjid Jami. Nah ini juga nanti akan bergulir mungkin setelah itu di tempat ibadah lain mananya, sehingga kegiatan peribadatan ini bisa berjalan dengan baik, sehingga masyarakat hubungan dengan hablum minallahnya bisa tercapai. Sementara santri yang menerima vaksinasi mengaku senang karena vaksin di pondok pesantren. Mereka tidak perlu mengantri di gerai vaksin untuk melakukan vaksinasi. Vaksin di pondok sendiri dinilai lebih aman karena tidak berkerumun. Diharapkan dengan adanya vaksinasi bagi pondok pesantren dan rumah ibadah ini dapat mempercepat vaksinasi bagi masyarakat Indonesia. Insya Allah nggak mempengaruhi, pasalnya kemarin belum ada gejala-gejala gimana gitu. Terus kalau untuk di Ponpes sendiri bagaimana, udah divaksin teman-teman? Iya, rata-rata udah semua divaksin. Terus setelah divaksin ini gimana rasanya? Masih nyeri di tangan ini. Terus lega tapi ya? Alhamdulillah lega, soalnya udah vaksin kedua jadi nggak vaksin lagi. Vaksin di pondok ini sangat mudah Pak, soalnya tidak menggunakan online ataupun keluar dari pondok. Soalnya di sini udah terdaftar, udah bisa mendaftar sendiri gitu. Dan juga bareng teman-teman. Langsung bareng teman-teman sendiri ya? Enggak. Tidak perlu antri ada? Enggak, tidak perlu antri. Simon Alfredo melaporkan. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Info 7 Malang Raya. Upaya untuk membentuk herd immunity atau kekebalan komunal, jajaran Kepolisian Resort Batu terus melakukan vaksinasi massal. Hingga saat ini, 17.000 lebih warga telah divaksin dari urusan kesehatan Polres Batu. Kepolisian Resort Kota Batu melalui urusan kesehatan atau Urkes terus menyasar beberapa pondok pesantren yang tersebar di wilayah Kota Batu untuk disuntik vaksin COVID-19. Sasaran tidak hanya para santri, vaksinasi massal yang dilakukan Polres Batu juga menyasar para pelaku wisata dan masyarakat umum di Kota Batu. Adapun tujuan vaksinasi massal menindaklanjuti program pemerintah untuk mewujudkan kekebalan komunal terbentuk, sehingga dengan terbentuknya kekebalan komunal, masyarakat akan lebih kebal terhadap virus COVID-19. Kapolres Batu AKBP Catur Cahyono Wibowo menjelaskan masyarakat Kota Batu yang telah divaksin oleh Polres sendiri mencapai 17.000 orang dengan sasaran kelompok pekerja pariwisata, pondok pesantren,
para santri dan jemaat gereja dan difabel. Dengan capaian tersebut, Polres Batu akan tetap melakukan vaksinasi massal karena stok vaksin tersedia untuk Polres Batu masih tersedia 2.000 dosis. Kapolres menghimbau kepada masyarakat Kota Batu yang belum disuntik vaksin COVID-19 untuk segera mendaftarkan diri menjadi peserta vaksin agar capaian herd immunity 70% dari jumlah penduduk tercapai. Jadi untuk Polres Batu sampai sekarang sudah 17.000 yang sudah kita vaksin dari vaksin Polri. Jadi untuk sisa stok dosis yang ada di Polres Batu juga ada 2.000 dosis dan ini tetap kita melaksanakan sesuai untuk dosis 2 dan dosis 1-nya yang sudah ada jadwal yang ada. 17.000 itu dosis pertama atau bervariasi ya? Itu sudah dosis 1 dan 2. Jadi untuk total yang sudah kita vaksinkan 17.000 dosis. Itu yang disasar kelompok-kelompok apa sih? Jadi semuanya yang ada di Batu, yang pasti pekerja pariwisata, pondok pesantren, dari BKSG atau dari gereja, terus dari difabel, terus dari anak-anak, dan juga yang dari masyarakat Kota Batu dan Malang Barat. Yanto Yanjung melaporkan. Perpanjangan PPKM oleh pemerintah dan rencana uji coba pembukaan tempat wisata di Jawa dan Bali disambut positif pengelolaan dan penyedia jasa wisata karena diharapkan akan berdampak pada meningkatnya kunjungan sehingga kepariwisataan bisa kembali bangkit. Perpanjangan PPKM kembali dilakukan pemerintah dan rencana uji coba pembukaan tempat wisata di Jawa dan Bali di kabupaten kota yang menerapkan PPKM level 3. Rencana ini disambut positif pengelola dan penyedia jasa wisata karena diuji cobakan pembukaan tempat wisata akan berdampak positif pada ekonomi masyarakat di kawasan tersebut. Tidak beroperasi sementara, tempat wisata di Kota Batu sudah terlihat berdampak pada menurunnya kunjungan sehingga wisata petik apel, petik mawar, dan penjualan bunga hias pun mengalami penurunan penjualan. Menurut salah seorang penyedia jasa usaha petik apel di kawasan Tulung Rejo Batu, menyambut positif rencana pemerintah uji coba pembukaan tempat wisata dan berharap ada tempat wisata di Kota Batu yang akan dibuka untuk uji coba. Di lokasi Jalan Raya Selekta terlihat kios pedagang apel ada beberapa yang tutup akibat sepinya pembeli. Sementara untuk penjualan bunga hias mulai ada peningkatan seiring dengan mulai ramainya kendaraan luar kota yang masuk atau sekedar melintas di wilayah Kota Batu. Ya kemungkinan kalau salah satunya di Batu ini ada kebagian dibuka ya, entah itu Jatim Park atau Selekta, itu dampaknya ya juga kayak wisata petik apel ini juga ikut rame. Kemudian kemarin dengar-dengar sudah mulai ada peningkatan katanya Pak. Ya mulai hari Minggu kemarin memang ada daripada yang minggu-minggu yang dulu mending yang kemarin. Ya alhamdulillah lah ada. Walaupun ramai dulu tapi ada. Iya. Ya sangat-sangat sepi lah. Karena kan pengunjung itu semuanya itu kan kebanyakan dari rumah mungkin tujuan ke Selekta dulu. Kayak ke apel atau wisata tutup Selekta ini ya udah. Nah, itu juga Bang tempat penjualan apel di pinggir jalan juga sudah sisa juga ikut kena dampaknya juga. Kena dampaknya juga, Pak ya. Iwan Hikmawan melaporkan. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Info 7 Malang Raya. Sebanyak 958 mahasiswa baru Fakultas Ekonomi dan Bisnis Unisma mengikuti kegiatan Osika Maba FEB Unisma 2021. Kegiatan Osika Maba ini berlangsung secara daring dan luring. Pada kegiatan ini, para mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis akan mendapatkan berbagai materi dari Kementerian Perdagangan, asosiasi, dan para profesional bertempat di Gedung Pascasarjana lantai 7 Unisma. Kegiatan pembukaan Osika Maba Fakultas Ekonomi dan Bisnis Unisma diikuti oleh 958 mahasiswa dari 3 program studi, manajemen, akuntansi, dan perbankan syariah. Kegiatan pembukaan Osika Maba Fakultas Ekonomi dan Bisnis Unisma dihadiri langsung oleh Dekan Nur Diana SEMSI, beserta jajaran Wakil Dekan dan Kaprodi
guru besar, perwakilan Yayasan Unisma, dosen, dan perwakilan mahasiswa baru. Acara diawali dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya dan sambutan Ketua BEM FEB Unisma, Yasir Arafat, yang mengucapkan selamat datang di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Unisma, dan berharap para mahasiswa baru untuk memanfaatkan keberadaan berbagai fasilitas dan organisasi mahasiswa. Sementara itu, dalam sambutan Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Unisma, Nurdiana SEMSI, mengucapkan selamat datang di kampus terbaik Unisma, dan berterima kasih atas kepercayaannya kepada FEB Unisma sebagai tempat menimba ilmu, dan berpesan untuk mengikuti Osika Maba dengan baik karena banyak materi yang sangat bermanfaat disampaikan untuk membuka wawasan terkait berbagai bidang yang berhubungan dengan ekonomi. Acara dilanjutkan dengan pembukaan yang ditandai dengan penekanan tombol sirine dan penyematan kepada perwakilan mahasiswa baru oleh Dekan Nurdiana SEMSI dan pengenalan para dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Unisma. Pada kesempatan tersebut juga disampaikan pengenalan seputar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Unisma oleh Dekan dan jajarannya. Alhamdulillah, hari ini Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Ramalan telah melaksanakan Osika Maba level F fakultas, di mana tujuan dari Osika ini adalah untuk memberikan pengenalan dan juga membangun karakter terhadap mahasiswa baru, terutama di sini mereka telah memilih kami Fakultas Ekonomi dan Bisnis yang terdiri dari 3 program studi. Nah, kemarin kami mendapatkan informasi dari Ibu Warak 4 penyerahan ke fakultas ada sekitar 958 ya mahasiswa FEB Unisma yang tercover di program studi manajemen akuntansi dan perbankan syariah. Nah, ini merupakan bentuk kepercayaan dari masyarakat dari apa yang sudah kami berikan kepada mereka, dan tentunya dengan kepercayaan ini kami akan berkomitmen untuk menjaga kepercayaan itu dengan memberikan program-program yang berkualitas kepada calon generasi penerus bangsa. Apalagi saat ini di era pandemi yang belum berhenti, tentunya banyak tantangan yang kita hadapi. Perkuliahan daring yang belum selesai, belum lagi mahasiswa kami tersebar dari Sabang sampai Merauke. Nah, tentunya kami harus memberikan bekal yang terbaik kepada mahasiswa. Terutama kami ingin mengajak mereka untuk bergerak seiring dengan konsep Merdeka Belajar, karena 2021 FEB secara murni full sudah melaksanakan kurikulum Kampus Merdeka Belajar. Nah, disinilah nanti kami akan memberikan wawasan kepada para calon mahasiswa bagaimana mereka itu nanti diberikan hak untuk selama 3 semester mengikuti pembelajaran sesuai dengan passion mereka. Iwan Hikmawan melaporkan.